Anda sedang mengemudi di jalan tol. Ada truk semi di depan Anda di jalur kanan, jalur kiri sepenuhnya kosong. Terbuka luas sepanjang 0,5 kilometer. Tapi truk itu tidak bergerak. Tangan Anda menegang di setir. Anda mengambil ponsel Anda merekamnya. Dan nanti Anda akan mempostingnya secara online dengan keterangan seperti, orang-orang ini mengira mereka menguasai jalan. Komentar-komentar itu menulis sendiri. Pindah. Anda menghalangi lalu lintas. Tracker khas. Tapi inilah yang tidak Anda lihat dari sudut dashcam itu. Pengemudi itu melakukan satu-satunya hal yang diperbolehkan oleh fisika. Satu-satunya hal yang 4 dekade data kecelakaan mengatakan tidak akan membunuh seseorang. Satu-satunya hal yang mencegah 40 ton baja menjadi rudal. Dan alasannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan keras kepala. Itu kembali ke tahun 1960-an ketika insinyur jalan tol melihat statistik kematian dan menyadari sesuatu yang menakutkan. Jalur kiri menjadi ladang pembunuhan. Setiap undang-undang pembatasan jalur yang ditulis pada era itu memiliki jumlah kematian yang terkait. Mereka hanya tidak mencetak angkanya di papan tanda. Jadi, mengapa para pengemudi truk menghindari jalur kiri? Mari kita cari tahu. Tahun 1950-an dan 1960-an adalah dekade jalan tol itu sendiri. Interstate di Amerika Serikat, autobahn yang berkembang di Jerman, jaringan jalan raya yang dibuka di Inggris, Prancis, dan Australia. Para insinyur yang merancang sistem ini melakukan aritmatika yang kebanyakan pengemudi tidak pernah harus lakukan. Kendaraan komersial yang membawa 40 ton pada kecepatan jalan tol tidak berhenti seperti mobil penumpang. Fisikanya tidak rumit, tapi tidak bersahabat. Pada kecepatan 100 km per jam, truk yang terisi penuh membutuhkan jarak berhenti 2 hingga 3 kali lebih panjang daripada mobil di belakangnya. 2 hingga 3 kali. Pada tahun 1960-an, Insinyur Transportasi Nasional sedang mengamati statistik kematian yang masuk dan angka-angka itu membuat matematika jarak berhenti menjadi sangat nyata. Aturan jalur yang muncul bukanlah soal kesopanan. Itu adalah persamaan fisika yang ditulis ke dalam aspal, kendaraan berat, jalur kanan, kecepatan lebih lambat, pemisahan dari aliran mobil penumpang yang lebih cepat. Setiap undang-undang pembatasan jalur yang ditulis pada era itu memiliki jumlah kematian yang terkait. Mereka hanya tidak mencetak angkanya di papan tanda. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, jumlah kematian itu mendorong pembuatan aturan formal di berbagai yurisdiksi secara bersamaan. Data kecelakaan yang keluar dari Badan Penelitian Keselamatan Jalan Nasional menunjukkan pola yang konsisten. Angka kematian melonjak ketika perbedaan kecepatan antara kelas kendaraan menghilang. Ketika truk bergerak pada maksimum fisiknya menempati jalur yang sama dengan mobil yang bergerak jauh lebih cepat. Ketika selisih 15 hingga 30 km per jam antara kecepatan maksimum realistis truk yang bermuatan dan aliran lalu lintas mobil penumpang menjadi masalah geometri tabrakan, bukan abstraksi teknik. Trailer sepanjang 53 kaki yang melakukan pergantian jalur membutuhkan 3 hingga 4 kali ruang dibanding mobil penumpang. 3 hingga 4 kali perhitungan sebelumnya. 3 hingga 4 kali kerja cermin. 3 hingga 4 kali margin kesalahan. Perintah pembatasan jalur formal yang muncul dari penelitian ini dirancang untuk menghilangkan manuver itu sepenuhnya dengan menjaga truk tetap di tempatnya seharusnya. Jalur kanan, kecepatan konsisten, posisi yang dapat diprediksi. Komunitas pengemudi profesional memahami ini sepenuhnya. Komunitas regulasi sedang mengejarnya. Publik tidak punya ide bahwa ini sedang terjadi dan tidak akan tahu selama beberapa dekade. Lalu datanglah twist yang tidak direncanakan siapapun. Pembatasan jalur adalah kebijakan yang tepat. Itu memisahkan kelas kendaraan. Itu mengurangi tabrakan akibat perbedaan kecepatan. Itu memberi pengemudi truk koridor operasi yang jelas. Pengatur kecepatan juga merupakan kebijakan yang tepat. Awalnya pembatas mekanis, kemudian elektronik. Mereka membatasi kecepatan maksimum kendaraan berat 85 hingga 105 km per jam
tergantung yurisdiksi dan armada. Mereka mencegah peristiwa overspeed yang mengubah masalah jarak berhenti menjadi masalah yang tidak bisa diselamatkan. Kedua kebijakan itu berhasil, tapi bersama-sama mereka menciptakan masalah yang tidak akan ditimbulkan salah satunya sendiri. Pengatur kecepatan tidak hanya membatasi kecepatan, itu mengunci selisih kecepatan tetap pada tempatnya selamanya. Sebelum adanya pengatur, truk secara teoritis bisa mempercepat untuk keluar dari situasi bermasalah, bisa menyesuaikan aliran lalu lintas dalam keadaan darurat, masih memiliki sedikit fleksibilitas. Setelah pengatur, truk menjadi tetap, jalur kanan, kecepatan tetap, tak tergoyahkan terhadap aliran mobil penumpang yang secara hukum diizinkan melaju 20 atau 30 km per jam lebih cepat. Aturan yang dirancang untuk mengakhiri ketegangan antara mobil dan truk menjadi alasan ketegangan itu tidak pernah berakhir, dan itulah frustrasi yang Anda rasakan saat terjebak di belakang truk itu. Anda tidak membayangkannya, sistem yang menciptakannya. Sistem yang dibangun untuk membuat jalan lebih aman secara tidak sengaja menciptakan tanda perilaku permanen yang 4 dekade kemudian akan memenuhi bagian komentar dengan kemarahan. Tetapi pada tahun-tahun segera setelahnya, komunitas pengemudi profesional tidak mengalaminya sebagai kemarahan. Mereka mengalaminya sebagai pelatihan. Tahun 1970-an dan 1980-an adalah ketika kode itu menjadi resmi. Program lisensi pengemudi komersial, kerangka CDL di Amerika Serikat, sistem setara di Eropa dan Australia, mulai menuliskan apa yang sudah dilakukan pengemudi berpengalaman secara naluriah. Pemeriksaan cermin setiap 5 hingga 8 detik. Geometri titik buta dihafal sebelum seorang peserta pelatihan menarik trailer yang terisi muatan. Inilah yang mereka pelajari. Rig sepanjang 53 kaki menciptakan zona tidak terlihat yang membentang 2 panjang mobil di samping dan di belakang kabin. 2 panjang mobil. Di zona itu mobil benar-benar menghilang. Mereka lenyap dari informasi yang tersedia bagi pengemudi. Anda bisa berada tepat di sana, beberapa inci dari trailer, dan pengemudi sama sekali tidak tahu Anda ada. Profesional belajar mengelola zona ini melalui gerakan dan waktu, bukan melalui penglihatan langsung, karena penglihatan langsung tidak ada di sana. Inilah sebabnya truk itu tidak bergerak ke jalur kiri ketika Anda berada di sampingnya. Bukan karena mereka keras kepala, karena Anda tak terlihat. Disiplin jalur kanan diajarkan bukan sebagai preferensi, tetapi sebagai posisi default. Tempat Anda memulai, tempat Anda kembali, tempat Anda tinggal kecuali ada alasan khusus dan sah untuk meninggalkannya. Buku panduan pelatihan CDL dari era itu memperlakukan disiplin jalur sebagai dasar, bukan tambahan. Pelatih yang menulis kurikulum itu memahami bahwa posisi default jalur kanan bukanlah aturan yang diciptakan birokrat. Itu adalah perilaku yang sudah diwajibkan oleh fisika operasi kendaraan berat. Sistem pelatihan hanya memberinya nama. Itu bukan sekadar aturan. Itu adalah hal pertama yang dikatakan pelatih sebelum Anda pernah menyentuh trailer yang terisi muatan. Ritual masuk jalur kanan saat bergabung dengan ramp. Perhitungan ayunan trailer dilakukan tanpa drama. Pemeriksaan tekanan rem udara sebelum turunan panjang. Desisan sistem saat melepaskan tekanan. Getaran ringan melalui kabin saat rem bekerja. Sensasi 40 ton mendorong truk menuruni bukit. Dan pengemudi mengelolanya dengan timing rem daripada panik. Ini adalah bahasa fisik dari kode profesional. Publikasi perdagangan truk dan kesaksian serikat pengemudi dari era itu mencatat budaya di mana melanggar kode menandai Anda sebagai seseorang yang belum benar-benar memahami apa itu jalan. Cerita di lantai bengkel mengatakan Anda bisa mengenali pengemudi baru dari jarak 1 mil karena mereka akan tergelincir ke kiri pertama kali jalur terbuka. Institusi menguncinya dari sudut berbeda. Melalui tahun 1980-an hingga 1990-an, penjamin asuransi armada melakukan versi mereka sendiri dari perhitungan jarak berhenti. Mereka sampai pada angka tanggung jawab yang membuat disiplin jalur menjadi keharusan finansial sama seperti keharusan keselamatan. Kecelakaan di jalur kiri yang melibatkan truk bermuatan, tabrakan belakang,
situasi terjepit, tabrakan saat pindah jalur, menghasilkan angka penyelesaian yang membuat pelanggaran jalur pada catatan pengemudi menjadi item yang mengubah premi asuransi saat diperbarui. Manajer armada menerima pesannya. Kepatuhan pembatasan jalur dimasukkan ke dalam kontrak pengemudi, ke dalam instruksi dispatch, ke dalam metrik kinerja yang menentukan apakah seorang pengemudi dipertahankan. Industri asuransi menegakkan pelajaran fisika yang belum sepenuhnya ditulis regulator, dan perilaku yang dimulai sebagai logika teknik menjadi identitas profesional. Di jalan, dalam budaya radio CB dekade itu, disiplin jalur kanan menjadi tanda, sesuatu yang bisa dilihat dari jauh, sesuatu yang memberitahu pengemudi profesional lain siapa yang sedang mereka lihat. Jadi mari kita rangkum apa yang kita ketahui sejauh ini. Truk membutuhkan jarak berhenti 3 kali lebih panjang. Undang-undang jalur ditulis dengan darah. Pengatur kecepatan mengunci selisih kecepatan itu selamanya. Dan kode profesional menjadikan disiplin jalur kanan sebagai identitas. Tapi inilah saat cerita berubah, lalu publik datang, bukan secara langsung, melalui persepsi. Akhir 1990-an dan awal 2000-an membawa gelombang pertama teknologi dashcam konsumen dan bersamanya infrastruktur kemarahan internet. Apa yang ditangkap kamera itu adalah perbedaan kecepatan dari sudut pandang mobil penumpang. Sebuah truk 2 panjang mobil di depan pada 90 km per jam. Dari dalam kokpit mobil itu tampak hampir diam. Selisihnya tidak menutup. Pengemudi di belakang mengalami sesuatu yang tercatat di sistem saraf sebagai hambatan dan tercatat di bagian komentar sebagai kesombongan. Pindah, Anda menghalangi lalu lintas. Orang-orang ini mengira mereka menguasai jalan. Keluhan itu awalnya muncul di tempat parkir dan panggilan radio. Truk yang duduk di jalur kiri, truk yang tidak mau pindah, truk yang mengira ia memiliki jalan tol. Lalu rekaman mulai muncul. Periode 2005 hingga 2015 adalah dekade ketika proliferasi video dashcam bertemu dengan infrastruktur berbagi media sosial. Hasilnya adalah arsip dokumenter perilaku pengemudi truk profesional yang diambil sepenuhnya dari perspektif posisi paling frustrasi dalam lalu lintas. Sebuah truk yang memegang jalur kanan pada 90 km per jam dengan mesin yang dikunci pengatur kecepatan tidak dapat mempercepat untuk menyesuaikan lalu lintas mobil yang bergerak pada 110 atau 120. Bukan karena pengemudi menolak, tapi karena mesin secara fisik tidak bisa. Pengatur kecepatan bukan saran, itu adalah batas keras elektronik. Ditetapkan oleh kebijakan armada dan terkadang oleh peraturan nasional. Ketika jalur kiri terbuka, truk tidak pindah ke sana karena pindah ke sana dan kemudian tidak bisa menyesuaikan kecepatan lalu lintas yang sudah ada di jalur itu, menciptakan geometri yang lebih berbahaya daripada tetap di kanan. Psikolog lalu lintas mempelajari fenomena ini. Mereka mendokumentasikan kesenjangan persepsi, cara perbedaan kecepatan antar kelas kendaraan dialami secara subjektif. Bukan sebagai saya melaju cepat, tetapi sebagai mereka melaju lambat. Cara mengikuti truk pada jarak kurang dari 50 meter di belakang trailer besar yang bergejolak mengurangi waktu reaksi Anda dan meningkatkan ketegangan. Bahkan ketika truk melakukan persis apa yang seharusnya dilakukan. Juru bicara Asosiasi Pengemudi Profesional pada era itu merespons siklus klip viral dengan pernyataan yang menjelaskan fisika ini. Pernyataan itu menerima sebagian kecil dari jumlah tontonan dibanding klip itu sendiri. Kesenjangan antara literasi fisika profesional dan persepsi publik menjadi jurang yang tidak akan ditutup oleh siaran pers manapun. Gerakan paling disiplin di jalan tol menjadi bukti A untuk semua yang salah dengan pengemudi truk. Era penegakan berikutnya bersifat teknologi daripada manusia. Melalui tahun 2000-an hingga 2010, mandat pencatatan elektronik dan penerapan sistem telematik memberi manajer armada aliran data yang mencakup pencatatan peristiwa pindah jalur. Setiap penyimpangan dari jalur kanan dicatat, diberi cap waktu, dikirim ke dashboard manajer armada, di mana itu berdampingan dengan angka konsumsi bahan bakar dan data kepatuhan jam kerja.
Pengemudi yang menghabiskan karir mereka membuat keputusan kapan penyimpangan jalur kiri dibenarkan untuk menyalip truk yang lebih lambat menghindari konflik gabung, menjaga posisi di zona konstruksi. Sekarang keputusan itu ditinjau oleh perangkat lunak yang tidak memahami konteks dan tidak peduli pada alasan profesional di balik keputusan itu. Kode yang dulu diikuti pengemudi karena pelatih mereka mengajarkan alasannya, kini dilacak oleh algoritma yang hanya tahu apakah itu terjadi. Pelanggaran jalur terkait dengan premi asuransi, dengan skor kinerja, dengan prioritas dispatch dalam sistem di mana pengemudi dengan kepatuhan tertinggi menerima muatan terbaik. Tekanan algoritmik dan kode profesional menunjuk ke arah yang sama. Tapi untuk alasan yang sepenuhnya berbeda, dan perbedaan itu lebih penting daripada yang dipahami siapapun di kantor manajemen armada. Debat pengatur kecepatan korporat pada 2010-an menambahkan dimensi baru pada masalah yang sudah rumit. Ketika armada yang berbeda mengoperasikan truk dengan pengatur kecepatan yang berbeda, satu operator pada 88 km per jam, yang lain pada 105 dan truk-truk itu berbagi jalan tol, fisika menyalip menghasilkan sesuatu yang pengemudi profesional dan peneliti lalu lintas sebut sebagai rolling roadblock. Dua kendaraan berat. Satu mencoba menyalip yang lain dengan perbedaan kecepatan beberapa kilometer per jam, menempati kedua jalur di jalan tol dua jalur untuk manuver menyalip yang memakan waktu beberapa menit. Antrian mobil penumpang di belakang mereka terbentuk selama waktu itu. Indeks frustrasi meningkat dengan setiap kendaraan tambahan yang bergabung di belakang barisan yang tidak bisa bergerak sampai fisika manuver menyalip itu terselesaikan. Pemimpin Serikat Pengemudi bersaksi dalam proses pembuatan aturan nasional bahwa standarisasi pengatur kecepatan sangat penting, khususnya karena masalah rolling roadblock adalah produk dari ketidakkonsistenan. Pengaturan-pengatur kecepatan yang seragam di semua armada akan menghilangkan geometri tabrakan dua truk gerak lambat yang menciptakan kategori keluhan baru dan kategori risiko baru. Eksekutif armada berargumen ke arah sebaliknya. Proses pembuatan aturan berjalan lambat. Rolling roadblock terus terjadi. Pengatur kecepatan tidak hanya membatasi kecepatan, itu menciptakan masalah fisika baru yang tidak direncanakan siapapun. Sekarang Anda mungkin sudah melihat polanya. Kode itu bertahan melewati regulasi, bertahan melewati klip viral, bertahan melewati algoritma asuransi. Tapi kode itu tidak bisa bertahan terhadap satu hal yang menghentikan pengajarannya. Ekonomi platform tiba. Dan ia melakukan sesuatu yang 4 dekade regulasi, klip viral, dan mandat asuransi gagal lakukan. Ia mulai menghapus transmisi kode itu sendiri. Model pengiriman gig dan platform truk berbasis aplikasi yang berkembang sekitar tahun 2015 membawa kategori baru pengemudi komersial ke sistem jalan. Pengemudi dengan program pelatihan yang dipercepat yang memadatkan kurikulum CDL tradisional selama berminggu-minggu menjadi sebagian kecil dari waktu itu. Pengemudi yang hubungannya dengan budaya profesional dimediasi melalui antarmuka aplikasi alih-alih suara pelatih di kabin. Pengemudi yang mengetahui persyaratan hukum, tetapi belum menyerap logika fisik dan budaya yang memberi bentuk pada persyaratan tersebut. Laporan kekurangan pengemudi dari Asosiasi Industri Transportasi pada era itu mendokumentasikan skala masuknya pengemudi tingkat pemula dan mencatat kesenjangan pelatihan. Tapi ekonomi platform tidak berhenti untuk itu. Jalan dipenuhi kendaraan berat yang dioperasikan oleh orang-orang yang telah lulus tes yang diperlukan dan tidak bisa menjelaskan jika ditanya mengapa jalur kanan bukan sekadar aturan tetapi solusi fisika untuk masalah berat yang telah membunuh orang sejak tahun pertama seseorang mengemudi 40 ton pada kecepatan jalan tol. Veteran memegang kode itu dalam diam. Dikelilingi oleh pengemudi yang belum pernah mempelajarinya, mereka tetap di kanan, memeriksa cermin pada interval yang diwajibkan, menghitung titik buta dengan presisi otomatis. Dan kode itu menjadi secara statistik tidak terlihat oleh mayoritas yang seharusnya dilindunginya. Kode itu bertahan melewati setiap regulasi dan setiap klip viral.
tapi tidak bisa bertahan terhadap algoritma yang menghentikan pengajarannya. Pada era sekarang, inversi itu lengkap. Akademisi keselamatan lalu lintas yang mempelajari pergeseran perilaku generasi mendokumentasikan kesenjangan pengetahuan sipil mengenai hukum pembatasan jalur kendaraan berat yang cukup luas untuk dianggap sebagai kegagalan pemahaman publik. Mayoritas pengemudi mobil di sebagian besar yurisdiksi tidak dapat menyatakan dengan akurat aturan jalur yang berlaku bagi kendaraan komersial di jalan yang mereka bagikan setiap hari. Jarak berhenti truk bermuatan pada 100 km per jam di jalan basah mencapai angka yang, jika ditampilkan pada grafik dashboard, akan mengubah perilaku setiap mobil di jalan di belakangnya. Tapi angka-angka itu tidak ditampilkan dimanapun pengemudi mobil mungkin menemukannya. Komunitas profesional yang membawa pengetahuan itu telah dikompresi secara algoritmik dan terfragmentasi secara budaya. Secara global, kematian kendaraan berat yang terkait dengan insiden pindah jalur dan menyalip tetap menjadi proporsi signifikan dari total kecelakaan kendaraan komersial. Angka ini akan dikenali segera oleh komunitas rekayasa jalan tol pada 1960-an sebagai masalah yang sama yang sedang mereka selesaikan. Orang-orang yang dilindungi kode itu adalah suara paling lantang yang menuntut agar kode itu dihapus. Ironi terakhir datang dengan tenang, bukan di rekaman dashcam, melainkan di dokumentasi teknis. Program pengembangan truk otonom beroperasi di berbagai yurisdiksi pada 2020-an menghasilkan sesuatu yang menarik, pengajuan kasus keselamatan. Dokumen domain desain operasional. Tersembunyi di ratusan halaman parameter perilaku, para insinyur menetapkan aturan disiplin jalur yang akan diikuti sistem otonom. Dan inilah yang mereka tulis. Jalur kanan sebagai posisi default, buffer perbedaan kecepatan dipertahankan terhadap lalu lintas mobil penumpang, penyimpangan ke jalur kiri dibatasi pada skenario menyalip tertentu yang didefinisikan secara sempit. Para insinyur yang menulis spesifikasi itu memecahkan masalah fisika yang sama yang didokumentasikan insinyur jalan tol pada 1960-an. Masalah yang sama. Dan solusi yang mereka capai melalui rangkaian sensor, pembelajaran mesin, ribuan jam data uji, identik dengan solusi yang telah diceritakan pelatih kepada pengemudi baru sejak 1970-an. Tetap di kanan, periksa cermin Anda. Jangan pindah ke kiri kecuali benar-benar diperlukan. Kode itu akan hidup lebih lama daripada pengemudi yang membawanya. Sekarang dikodekan dalam perangkat lunak daripada budaya. Ditransmisikan oleh algoritma daripada oleh suara seseorang yang menempuh cukup banyak mil untuk memahami mengapa aturan itu ada. Pengemudi profesional yang mempelajari parameter jalur AV mencatat ironi itu tanpa terkejut. Truk tetap di jalurnya. Ruang di kiri terbuka, luas, jelas, kosong sejauh kamera dapat melihat. Pengemudi tahu alasannya. Prototipe otonom yang menjalani putaran uji di koridor yang sama tahu alasannya. Dalam satu-satunya bahasa yang dimilikinya, mobil dashcam yang menutup jarak di belakang mereka tidak tahu alasannya dan akan merekam rekamannya dan akan mempostingnya. Dan bagian komentar akan menulis sendiri lagi, seperti biasanya. Pindah, Anda menghalangi lalu lintas. Orang-orang ini mengira mereka menguasai jalan. Karena jalan tol terus bergerak, kode itu terus bertahan, dan berat 40 ton pada kecepatan tidak bernegosiasi dengan ketidaktahuan. Ia hanya menunggu di jalur kanan, dalam diam, sampai fisika membuat argumen yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh keterangan apapun.